Malam tidak selalu datang membawa tenang. Kadang, ia membawa sesuatu yang jauh lebih tua dari waktu, lebih gelap dari kematian, dan lebih dekat dari bayangan kita sendiri. Di balik keheningan rumah yang tampak biasa, ada pintu yang tidak pernah boleh dibuka. Pintu yang bukan terbuat dari kayu atau besi, melainkan terbuat dari emosi manusia. Dendam, amarah, kecewa, dan rahasia. Konon, ada makhluk yang hidup dari luka seperti itu. Nama yang tidak boleh disebut sembarangan. Nama yang sudah ada jauh sebelum manusia belajar berdoa. Dasim, salah satu dari jin yang dipercaya menguasai hati manusia. Bukan dengan kekuatan, tetapi dengan memperbesar retakan yang sudah ada di dalamnya. Dikatakan, ketika sebuah keluarga mulai kehilangan kepercayaan, ketika kata maaf hanya tinggal suara tanpa makna, ketika cinta berubah menjadi pisau tak terlihat, maka Dasim akan datang. Ia tidak mengetuk pintu, ia tidak meminta izin, ia hanya menunggu, sampai salah satu dari mereka menyerah pada amarahnya sendiri. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya rumah yang menjadi gelap, bukan hanya hati yang menjadi kosong, tetapi seluruh hidup mereka menjadi pintu bagi sesuatu yang tidak pernah bisa dikembalikan. Jadi, sebelum kita mulai, pastikan hati kalian tidak menyimpan dendam, karena malam ini kita tidak hanya mendengar sebuah kisah, kita sedang memanggil apa yang mendengarkan. Malam itu, Raka dan Nadia tiba di rumah baru mereka di Karawang setelah perjalanan panjang dari Jakarta. Rumah itu besar, klasik, dan tampak kokoh, meski cat dindingnya mulai pudar dan beberapa kaca jendelanya tampak buram seolah sudah lama tidak disentuh. Saat membuka pintu, angin dingin langsung masuk, membawa bau lembab bercampur aroma bunga melati layu. Nadia mengerutkan kening. Rumah ini, baunya kayak rumah dukun. Raka tertawa kecil. Sayang, ini cuma rumah tua. Nanti kalau udah beres, pasti nyaman. Namun ketika keduanya masuk, pintu tiba-tiba menutup sendiri. BRAKKK. Nadia terkejut, tapi Raka berpikir mungkin angin. Mereka mulai menata barang. Awalnya suasana masih tenang, sampai tiba-tiba, tanpa alasan jelas, mereka mulai saling menyalahkan. "Kenapa kamu taruh barang sembarangan?" bentak Raka. "Kamu ngomong enak, kamu cuma main HP," balas Nadia dengan nada tinggi. Suara mereka naik, semakin tinggi, semakin kasar. Padahal sebelumnya mereka jarang bertengkar. Lalu sesuatu yang ganjil terjadi. Dari arah dapur terdengar suara gelas jatuh dan pecah. PRANK. Ting, ting. Raka refleks menghampiri, tapi dapur kosong. Tidak ada kucing, tidak ada angin. Namun di lantai, pecahan gelas membentuk bentuk aneh. Bukan bentuk acak, melainkan huruf Arab kecil. DASIM. Nadia langsung pucat. "Ren, itu apa?" Raka gelagapan. Mungkin cuma kebetulan. Namun sebelum ia sempat merapikannya, suara tawa pelan terdengar dari kegelapan dapur. Tawa itu bukan tawa manusia. Bukan pula suara anak kecil. Tapi seperti tawa sesuatu yang bernapas dekat telinga, namun jauh di dalam rumah. "Hehehehehe." Nadia mundur, sambil memegang dada. "Raka, ada yang tinggal di rumah ini." Lampu di ruang tamu berkedip, sampai akhirnya mati total. Di tengah gelap itu, terdengar suara langkah pelan. Kedua, ketiga, semakin mendekat, dan suara berat berbisik, "Mulai, bertengkarlah, aku suka." Malam itu tidak berjalan normal setelah suara tawa aneh terdengar. Raka akhirnya menemukan lilin kecil di salah satu kardus, menyalakannya,
lalu perlahan cahaya kuning redup mulai menerangi ruang tamu. Nadia masih menggigil. "Ren, aku mau pulang. Rumah ini nggak beres." Raka terdiam. Ada rasa ego yang muncul, rasa gengsi, rasa tidak mau terlihat pengecut di depan istrinya. "Sayang, masa kamu takut cuma karena listrik mati?" Nada suaranya tajam, tanpa ia sadari. Nadia membalas dengan nada keras. "Ini bukan soal listrik, kamu dengar sendiri kan tadi ada suara. Atau kamu memang gak peduli sama aku?" Kalimat itu seperti pemicu. Lilin tiba-tiba berkedip cepat, seperti merespon amarah mereka. Lalu terdengar lagi, suara pelan di dalam tembok. "Hehehe, bagus." Semakin tinggi emosi mereka, semakin jelas suara itu. Beberapa menit kemudian, suasana menjadi hening. Raka memilih tidur di ruang tamu, sementara Nadia di kamar lantai atas. Dan di sanalah semuanya berubah. Jam menunjukkan pukul 2.44 ketika Nadia terbangun. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam kamar. Awalnya ia pikir itu hanya kain gorden yang tertiup angin. Tapi jendela tertutup rapat. Lalu ia mendengar sesuatu dari bawah tempat tidur. Suara bernapas, perlahan, berat, basah. Huff, huff. Nadia menahan napas. Ia tidak berani bergerak. Namun sesuatu keluar pelan dari kegelapan di bawah ranjang. Tangan panjang, kurus, dengan kuku retak dan hitam seperti terbakar. Tangan itu merayap naik ke kasur, lalu berhenti tepat di pinggir kaki Nadia. Nadia gemetar. Dengan suara pelan dan patah-patah, ia berbisik, "Raka, Raka." Namun yang menjawab bukan Raka. Dari bawah tempat tidur terdengar suara. "Marahlah," panggil dia dengan teriakan, "biar aku datang sepenuhnya." Mata Nadia mulai berkaca-kaca. Ia menutup mulut, menahan suara. Tangan itu menghilang kembali ke bawah ranjang. Namun kini dari dalam lantai terdengar bunyi langkah. Tok, tok, tok. Semakin keras, semakin dekat. Nadia langsung turun dari kasur dan berlari turun ke lantai bawah. Ruang tamu. Raka masih terjaga, memandangi lilin. Wajahnya pucat, seperti memikirkan sesuatu yang ia tidak ingin percaya. Saat Nadia tiba, ia langsung memeluknya. "Ren, ada sesuatu di kamar." "Aku nggak bohong." Raka hendak menjawab, namun tiba-tiba suara keras datang dari atas. "BRAKKKK." Seolah lemari besar jatuh terbalik. Suara lain menyusul. "Jangan diam. Marahlah. Aku lapar." Suara itu menggema di seluruh rumah. Lilin tiba-tiba padam sendiri. Dan dalam gelap total itu, mereka melihatnya. Di sudut ruangan, samar-samar seperti bayangan, namun memiliki mata merah menyala. Panjang tubuhnya seperti manusia yang ditarik paksa, wajahnya tertutup kain hitam robek. Ia bergerak perlahan, seperti menyeret dirinya. "Kalian sudah memanggilku dengan pertengkaran pertama kalian. Aku, Dasim." Keheningan setelah wujud itu menyebut namanya terasa seperti jerat. Raka dan Nadia berdiri mematung, tak bisa bergerak, seolah tubuh mereka membeku oleh ketakutan. Bayangan tinggi itu masih berdiri di sudut ruangan. Tidak bergerak. Tapi matanya, dua cahaya merah seperti bara neraka, terus menatap mereka. Perlahan, sosok itu berbicara lagi. "Pertengkaran itu membuka pintu. Kalian tak bisa menutupnya begitu saja." Nadia memeluk tubuhnya sendiri, gemetar. "Raka, kita keluar dari sini. Sekarang." Raka mengangguk. Mereka mundur perlahan menuju pintu depan. Namun begitu tangan Raka menyentuh gagang pintu, KRIINGGG. Bel berbunyi, padahal tidak ada yang menekan.
Suara itu menggelegar seperti bel sekolah yang berdering keras di ruangan kosong. Bel berbunyi sekali lagi. KRIINGGGGGGGGG. Raka menggenggam gagang pintu dan menariknya kuat-kuat. Pintu tidak bergerak sama sekali, seolah terkunci dari luar. Nadia mulai panik. Buka, Ren, cepat. Raka menarik sekuat tenaga, sampai urat lehernya menegang. Namun pintu tetap tertutup. Lalu terdengar suara itu lagi, kini dari belakang mereka. Sudah kubilang, jika kalian tidak keluar sebelum aku masuk, maka aku yang akan tinggal. Raka dan Nadia perlahan menoleh. Sosok itu tidak lagi di sudut ruangan. Kini ia berdiri hanya 2 langkah di depan mereka. Tingginya tidak masuk akal, seperti tubuhnya berubah panjang setiap kali mereka tidak melihatnya. Tangannya yang kurus dan panjang mulai bergerak pelan, seperti meraba udara. Tiba-tiba di antara jari-jari hitamnya muncul asap hitam pekat yang melayang turun seperti kabut. Kabut itu merayap di lantai dan memasuki celah-celah di bawah pintu kamar, lalu ke arah dapur, lalu mengitari kaki mereka. Nadia merasakan sesuatu merayap ke dalam tubuhnya, bukan fisik, tapi emosinya. Tiba-tiba ia merasa marah, sangat marah, pada Raka. Tidak ada alasan, hanya kebencian murni yang muncul entah dari mana. Napasnya berat, ia menatap suaminya dengan mata penuh dendam. Kenapa kamu pilih rumah ini, Raka? Kamu selalu egois, kamu nggak pernah dengerin aku. Raka mencoba menenangkan, tapi suaranya ikut berubah. Kau itu cuma bisa ngeluh. Semua salah aku. Dan di belakang mereka, sosok itu tersenyum. Ya, bagus. Teruskan. Biarkan aku tumbuh. Semakin mereka marah, semakin tubuh Dasim mengeras. Awalnya ia seperti bayangan kabur. Namun kini wajahnya mulai terlihat. Kulitnya kehitaman, seperti terbakar. Mata merahnya melebar, mulutnya sobek hingga pipi, dan taring panjang terlihat di dalamnya. Nadia menangis sambil berteriak, "Aku benci kamu, Raka. Aku benci, aku." Namun tiba-tiba sesuatu terasa aneh. Nadia membuka mulutnya, tapi suara yang keluar bukan suaranya. "Kau milikku sekarang." Raka mundur. Kini Nadia berdiri tegak, namun ekspresinya kosong seperti boneka. Dasim perlahan menempelkan tangan panjangnya ke kepala Nadia, seperti memegang boneka wayang. Dan ia berkata, "Satu sudah kubawa, kau berikutnya." Suasana rumah terasa semakin berat, seolah udara berubah menjadi cairan gelap yang menekan dada. Raka berdiri kaku, menatap istrinya yang kini berubah seperti orang lain. Nadia, atau sesuatu yang mengendalikan dirinya, menyeringai. Senyum yang bukan miliknya. Senyum yang terlalu lebar, terlalu paksa, hingga kulit pipinya tampak hampir robek. Matanya kosong, bukan manusia. Dasim berdiri tepat di belakangnya, seolah tubuh Nadia adalah pintu masuk, dan ia baru saja melewatinya. "Dia tidak bisa mendengar kamu lagi," bisiknya pelan. Raka mundur. "Lepaskan, lepaskan dia. Jangan sentuh istri saya." Dasim tertawa kecil. "Lepaskan." "Tidak." Ia memanggilku dengan amarahnya. "Itu adalah undangan." Nadia melangkah perlahan menuju Raka. Gerakannya kaku, seperti boneka kayu yang ditarik tali. "Raka," katanya dengan suara lirih namun bukan dengan nada yang biasa. "Kenapa kau ingin pergi dariku?" Suara itu penuh retakan, penuh bisikan lain di baliknya. Raka menelan ludah. "Nadia, kamu harus lawan. Itu bukan kamu." Namun Nadia tertawa, suara tertawa 2 lapis. Satu suara Nadia,
satu suara berat dan serak seperti suara dari sumur tua. Dia sudah nyaman di sini, di tubuh ini. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Nadia menarik pisau dapur dari balik punggungnya. Gerakannya cepat, pisau itu diarahkan ke leher Raka. Ting! Raka berhasil menahan tangannya, tapi kekuatan Nadia bukan seperti kekuatan wanita biasa, lebih kuat, lebih kasar, seperti 10 orang sekaligus mencoba membunuhnya. "Lepaskan aku!" teriak Raka. Nadia membalas, "Tidak, kau harus marah. Kau harus ikut denganku." Tiba-tiba, lampu rumah menyala sendiri. Dan di dinding ruang tamu, terlihat bayangan besar Dasim memanjang hingga ke langit-langit. Ia membisikkan kata-kata dalam bahasa yang terdengar tua, retak, dan dingin. "Bertengkarlah, benci, biarkan rumah ini penuh luka." Pisau mulai mendekati wajah Raka. Dalam putus asa, ia berteriak, "Cukup, aku tidak benci Nadia." Tiba-tiba, tubuh Nadia berhenti. Matanya berubah, dari hitam pekat menjadi berkaca-kaca seperti dirinya kembali sesaat. "Raka!" Suara Nadia terdengar pelan, hampir tak terdengar. "Bantu aku." Namun hanya 1 detik, karena setelah itu, matanya kembali hitam. Dan suara Dasim berbicara kembali lewat mulutnya. "Kau tidak bisa menyelamatkannya. Dia memilihku." Pisau bergerak lagi. Raka, dalam kepanikan, mendorong Nadia sekuat mungkin. Ia jatuh ke lantai, tanpa suara kesakitan, tanpa ekspresi manusia. Suasana semakin menegang. Kemudian, di lantai 2, suara pintu terbuka sendiri. Kreeeetttttt. Lalu terdengar suara langkah kaki kecil. Seperti langkah anak-anak, tapi rumah itu tidak pernah punya anak. Dasim menoleh ke arah suara itu. Dan ia berbisik, "Mereka sudah datang." Raka terpaku. Siapa yang datang?" Dasim menjawab dengan suara rendah dan dingin. "Mereka yang mati oleh amarah." Lalu, dari tangga, satu persatu muncul sosok. Anak kecil tanpa mata, wanita dengan kepala terbalik, pria tanpa rahang. Semua merangkak turun, menuju Raka. Sosok-sosok mengerikan itu perlahan turun dari tangga. Tidak terburu-buru, tidak menyerang, seolah mereka menikmati ketakutan Raka. Langkah mereka terdengar seperti kuku yang diseret di lantai kayu. Krak, krak, krak. Raka membeku di tempat, napasnya pendek, keringat dingin mengalir sepanjang punggungnya. Nadia masih tergeletak, tubuhnya pasif. Tapi mata hitam pekat itu mengawasi, seakan menunggu kapan Raka menyerah. Lalu, dari antara sosok-sosok itu, satu yang berjalan paling depan. Seorang wanita, memakai gaun tidur putih kusam, rambut panjang jatuh menutupi wajah. Di lehernya ada bekas lebam, bekas cekikan. Tangannya gemetar, menunjuk langsung ke arah Raka. Dengan suara terbata, serak, pecah, dia berkata, "Aku meninggal di rumah ini. Aku dibunuh suamiku karena pertengkaran." Raka menelan ludah. Wanita itu melanjutkan, "Dia marah, aku marah. Kami saling membenci sampai mati." Tiba-tiba ia tertawa pelan. "Dan Dasim menonton kami sampai akhir." Sosok lain, pria tanpa rahang, mendekat. Dari luka terbukanya keluar suara sulit, seperti tulang bergesek. "Kami tidak bisa pergi." Kemudian anak kecil tanpa mata berbisik dengan suara yang terdengar dari dalam tengkorak. Karena tidak ada yang memaafkan. Rumah itu seolah bernapas. Lampu berkedip, tembok bergetar. Dasim maju mendekati Raka, tubuhnya semakin jelas seperti manusia yang sedang membentuk wujud terakhirnya. "Rumah ini bukan milikmu." Raka menggeleng panik. "Tidak,
Tidak, saya tidak mau tinggal di sini. Saya tidak mau. Dasim memotong kalimatnya. Kau sudah mulai. Pertengkaran pertama itu adalah kunci. Sekarang rumah ini memilihmu. Raka mundur hingga tubuhnya menempel ke dinding. Kenapa aku? Kenapa kami? Dasim tersenyum, senyum panjang, seperti wajahnya retak hanya untuk itu. Karena aku mencium amarah kalian bahkan sebelum kalian masuk rumah. Mata Nadia bergerak mengikuti Raka. Tubuhnya belum bangun, tapi pikirannya sudah tertangkap. Suara bentakanmu, dosa pertamamu di rumah ini. Itu adalah undangan. Tiba-tiba semua lampu rumah menyala terang. Sosok-sosok itu berhenti bergerak. Dasim perlahan menoleh ke arah pintu. Karena seseorang atau sesuatu memukul pintu dari luar. Tok, tok, tok. 3 hentakan. Pelan, tapi kuat. Seperti ritual. Semua roh melangkah mundur. Bahkan Nadia mengerang kesakitan. Seperti tubuhnya mencoba melepaskan cengkeraman. Dasim mendesis. Tidak sekarang. Hentakan pintu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini diikuti dengan suara lelaki tua dari luar rumah. Aku tahu kau ada di dalam. Lepaskan mereka. Dasim memelotot ke pintu, lalu berbisik dingin. Pengganggu ini datang terlalu cepat. Lampu rumah padam sekali lagi. Dan suara terakhir sebelum semuanya gelap. Datang dari Nadia. Bukan suara manusia. Tutup pintunya sebelum dia masuk. Gelap kembali menelan ruangan. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, kecuali napas berat dari Raka yang mulai terputus-putus karena panik. Ketukan di pintu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Suara lelaki tua dari luar kembali terdengar. Aku tahu kau mencium keberadaanku, Dasim. Nama itu disebut dengan jelas. Dan seketika, ruangan bergetar halus, seperti rumah itu marah karena ada yang mengusik ritualnya. Dasim membungkuk sedikit, wajahnya mendekati Raka, begitu dekat hingga Raka bisa mencium bau tanah basah dan bau busuk dari mulutnya. Dengan suara rendah dan penuh kebencian, ia berbisik, "Jangan buka pintunya." Raka menelan ludah. "Kenapa?" Dasim tersenyum lebar, mulutnya sobek hingga telinganya. Karena dia bukan lagi manusia seutuhnya. Tiba-tiba Nadia, atau tubuh yang dikendalikan Dasim, tertarik ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. Tubuhnya terlempar ke dinding dengan suara keras. Brak, namun ia tidak bereaksi kesakitan. Tidak ada rintihan, hanya senyum kosong. Sosok-sosok arwah yang sebelumnya memenuhi ruangan kini mundur ke sudut gelap, seperti takut pada sesuatu yang berada di luar. Suara pria tua terdengar lagi, lebih keras, seperti membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak dipahami manusia biasa. "Bismillah, ya Hafiz, ya Kohar." Begitu kata-kata itu masuk ke dalam rumah, Nadia berteriak keras, tapi suaranya berubah menjadi jeritan 2 suara sekaligus. "Tutupkan mulutnya. Hentikan." Dasim bergerak cepat, berusaha menuju pintu. Namun langkahnya terhenti seolah ada kekuatan yang menahan tubuhnya. Raka melihat kesempatan. Dengan gemetar, ia mendekati pintu. Tangannya menyentuh gagang pintu. Namun tiba-tiba, sepasang tangan kecil memegang pergelangan tangannya dari kegelapan. Tangan dingin, tangan anak kecil. Sosok anak tanpa mata muncul dari belakang Raka dan berbisik, "Kalau kau buka pintu itu, kau akan melihat apa yang kami lihat sebelum kami mati." Raka menepis tangan kecil itu. Dengan keberanian yang bahkan ia sendiri tidak tahu berasal dari mana. Ia membuka pintu itu. Kret, udara dingin menerobos masuk. Di depan pintu berdiri seorang lelaki tua berjubah panjang,
wajahnya dipenuhi garis hidup dan tatapan tajam penuh kewaspadaan. Ia memegang tasbih besar dan tongkat kayu. Namun yang paling aneh, bayangannya tidak mengikuti tubuhnya. Bayangan itu berdiri di belakangnya, sendiri, lebih tinggi, dan memandang lurus ke arah rumah. Lelaki tua itu memandang Raka dan berkata cepat, "Masukkan aku," sebelum dia datang sepenuhnya. Raka hanya bisa mengangguk. Begitu lelaki itu melangkah masuk, pintu tertutup sendiri di belakangnya. Seluruh rumah bergetar. Nadia berteriak lagi, kali ini lebih manusiawi, seperti ada dua jiwa yang berebut tubuhnya. Lelaki tua itu menatap Raka dan berkata, "Aku tidak punya banyak waktu." Kemudian ia menunjuk Nadia yang terbaring di lantai. "Kalau Dasim berhasil menyatu sepenuhnya dengan istrimu, maka ia tidak bisa lagi dipisahkan. Dan kau akan menjadi pintu berikutnya." Raka pucat. Bagaimana cara menghentikannya? Lelaki tua itu menarik napas dalam, lalu menjawab, "Untuk mengusir Dasim, kalian harus melakukan hal yang paling sulit untuk dilakukan manusia." Ia menatap dalam ke mata Raka. "Kalian harus saling memaafkan dengan hati yang benar-benar ikhlas." Raka terdiam, karena di balik ketakutannya, ada sesuatu yang lebih gelap. Dia belum benar-benar memaafkan istrinya, dan istrinya pun belum memaafkannya. Dasim tertawa keras, suara itu menggema ke seluruh rumah. "Mereka manusia, mereka tidak bisa." Tawa Dasim masih menggema di seluruh ruangan. Suara itu terdengar seperti banyak mulut berbicara bersamaan, berlapis, bergema, dan semakin lama semakin dekat. Ustaz tua itu menancapkan tongkat kayunya ke lantai. Duk, seketika, suara tawa berhenti. Dinding bergetar, lampu berkedip, lalu sunyi. Raka menatap istrinya yang masih terbaring di lantai. Tubuh Nadia gemetar, matanya setengah sadar, seolah ia sedang berjuang dari dalam tubuhnya sendiri. Ustaz itu mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara berat, "Roh ini tidak akan pergi hanya dengan doa, karena ia tidak datang lewat sihir atau undangan." Ia menatap lurus ke mata Raka. "Ia datang karena kalian memanggilnya dengan luka kalian sendiri." Jantung Raka serasa berhenti. Apa maksudnya? Ustaz itu tidak menjawab langsung. Ia duduk di lantai, lalu menggambar simbol lingkaran dengan pasir hitam dari kantong kecil yang ia bawa. Begitu simbol itu terbentuk, udara di ruangan terasa berubah, lebih tebal, lebih berat. Kemarahan, dendam, penyesalan, rasa tidak dihargai, dan sakit hati, semua itu membuka pintu. Di pintu itu, Dasim menunggu. Dan ketika kalian mulai saling membenci, pintu itu terbuka. Raka memejamkan mata. Ia tahu tepat momen itu terjadi. Malam saat ia dan Nadia bertengkar besar. Malam ketika kata-kata kasar, tuduhan, dan kemarahan keluar tanpa kendali. Malam ketika semuanya hancur. Ustaz itu berdiri dan memandang Nadia yang ketakutan di lantai. Jin Dasim hidup dari kehancuran keluarga. Semakin dalam luka kalian, semakin kuat ia menempel. Tiba-tiba tubuh Nadia kejang lagi, tubuhnya melengkung tidak wajar, seperti tulangnya berubah posisi. "KRAKK. KKRAKK." Suara tulang bergeser menggema seperti dahan patah. Raka berlari menghampiri, tapi ustaz itu menahan bahunya. "Jangan sentuh dia. Dia masih bukan Nadia." Dari mulut Nadia keluar suara serak, bukan suara manusia. "Dia tidak pernah memaafkanku." Lalu suara kedua, lebih keras, lebih seperti tangisan penuh kemarahan. "Dan aku, bahkan tidak ingin dimaafkan." Raka terdiam. Kata-kata itu bukan suara Dasim.
Itu suara mereka sendiri. Air mata Nadia mulai jatuh, meski matanya kosong seolah ia tidak bisa mengontrol tubuhnya. Ustaz itu mendekatkan telinga ke bibir Nadia dan berbisik, "Siapa yang kau benci, anakku?" Nadia menjawab tanpa ragu, meski suaranya berat dan bergema. "Diriku sendiri." Ruangan langsung membeku. Semua lampu mati. Udara menjadi dingin seperti kamar mayat. Dari sudut gelap ruangan, mata hitam merah mulai muncul, 1, 2, lalu puluhan, mengawasi, menunggu. Dasim muncul perlahan dari kegelapan. Tubuhnya kini lebih jelas. Wajahnya mirip manusia, tapi terlalu panjang. Mulutnya sobek hingga rahang. Kulitnya retak seperti tanah kering. Dan tanduk hitam tumbuh dari kepalanya. Ia mendekat, menatap Raka dan Nadia seperti predator yang sudah pasti menang. Manusia tidak bisa saling memaafkan, bahkan ketika mereka saling mencintai. Ia terkekeh pelan. "Aku sudah menang." Tapi ustaz itu menatap lurus tanpa gentar. "Belum." Ia menoleh ke Raka. "Kau harus bicara sekarang. Bukan untuk memaafkannya, tapi untuk mengaku bahwa luka itu ada." Raka gemetar. Suara tidak keluar. Air mata jatuh. Ia menatap Nadia yang masih terjerat dalam tubuhnya sendiri. Dan akhirnya, dengan suara pecah, "Aku marah. Aku sakit. Aku kecewa." Nadia menutup mata, air matanya jatuh deras. Raka melanjutkan, suaranya bergetar. "Tapi aku juga takut kehilanganmu." Dasim berhenti tersenyum. Ustaz mendekat dan berkata, "Sekarang giliran dia." Nadia membuka mata perlahan. Untuk pertama kalinya sejak semua dimulai. Itu benar-benar Nadia. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Aku minta maaf." Dasim mengerang, marah. Ruangan bergetar. "Jangan dengarkan dia." Tapi Nadia melanjutkan, "Aku tidak sempurna. Aku melakukan kesalahan. Tapi aku masih mencintaimu." Dasim berteriak, suaranya seperti ribuan mulut. "Hentikan." Namun sudah terlambat. Raka memegang tangan istrinya dan membalas, "Aku juga masih mencintaimu." Cahaya tiba-tiba muncul, bukan dari lampu, tapi dari tubuh mereka berdua. Dasim menyeringai, sebagai peringatan terakhir. "Cinta manusia selalu penuh luka. Kalian belum selesai denganku." Lalu tubuhnya meledak menjadi bayangan gelap dan menghilang. Namun, bukan berarti ia pergi, karena di dalam kegelapan terakhir sebelum semuanya sunyi, suara berbisik terdengar, "Aku akan kembali ketika luka kalian kembali terbuka." Semua terasa begitu hening. Tidak ada suara tawa mengerikan. Tidak ada bisikan. Tidak ada bayangan yang bergerak. Yang tersisa hanyalah napas Nadia yang terengah lemah dan Raka yang masih menggenggam tangannya erat, seolah takut istrinya akan lenyap jika ia melepaskannya. Ustaz tua itu merapikan pasir lingkaran ritual dan berdiri perlahan. "Untuk sekarang, kalian aman." Kata-katanya terdengar melegakan, tapi nada suaranya tidak. Seolah ia tidak berbicara tentang kemenangan, melainkan penundaan. Raka menatapnya, masih penuh kecemasan. "Apa maksud Ustaz untuk sekarang?" Ustaz itu memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. "Dasim bukan jin biasa. Ia bukan yang datang karena azimat, santet, atau pemanggilan. Ia menatap Raka dan Nadia satu persatu. Ia datang karena retakan di hati kalian." Nadia mencoba duduk, tubuhnya masih lemah. Suara kecil keluar dari bibirnya. Apa dia masih di dalam aku?" Ustaz menggeleng pelan. "Tidak, tapi ia masih dekat." Raka merasakan bulu kuduknya naik. "Dekat, maksud Ustaz, di sekitar rumah?" Ustaz menoleh ke arah pintu. "Tidak." Ia menunjuk dada Nadia. "Dekat dengan luka batinmu." "Diam." Nadia menunduk, menangis tanpa suara.
Ustaz duduk kembali dan berkata, ada 3 pintu yang membuat Dasim betah dalam kehidupan manusia. Ia mengangkat 3 jari, dendam, ketakutan, dan rahasia. Raka menelan ludah. Apa maksud Ustaz, rahasia? Ustaz menatap Nadia. Hening panjang, sangat panjang. Hingga akhirnya Nadia berbicara. Aku belum jujur. Raka membeku. Belum jujur tentang apa? Nadia menggigit bibirnya, tangannya gemetar. Tentang apa yang sebenarnya terjadi malam kita bertengkar itu. Raka perlahan melepaskan genggaman tangannya. Tatapannya berubah. Tidak lagi penuh belas kasih, melainkan ketakutan bercampur marah. Aku kira kita sudah lewati itu. Nadia menggeleng. Tidak, kamu tidak tahu semuanya. Lampu ruangan berkedip. Sekali, 2 kali. Klik, klik, klik. Seolah ada sesuatu menyentuh saklar. Ustaz berdiri sigap, membaca doa pelan. Nadia melanjutkan, suaranya semakin runtuh. Malam itu, aku bukan hanya marah. Aku bukan hanya ingin pergi. Ia menatap Raka dengan mata memerah. Aku ingin meninggalkanmu. Raka terasa seperti ditikam. Jadi itu yang selama ini kamu simpan. Nadia mengangguk pelan. Aku sudah siap pergi malam itu. Dengan tas, dengan dokumen, dengan semuanya. Air mata keluar dari matanya, tapi suara tetap jelas. Aku baru ingin kembali karena aku merasa kasihan. Bukan karena cinta. Raka bangkit, langkahnya goyah, napasnya tercekat. Jadi cinta itu sudah mati. Nadia tak langsung menjawab, dan keheningan itu lebih menyakitkan dari kata apapun. Tiba-tiba, plak, suara pintu kamar mandi tertutup dengan keras. Angin dingin menyapu ruangan. Cermin retak perlahan, seperti ada kuku tak terlihat yang menggores permukaannya. Dan dari balik retakan itu, muncul senyuman. Wajah hitam, mata merah menyala, gigi panjang seperti paku berkarat. Dasim, ia berbicara dari balik kaca. Sekarang aku mengerti. Retakan semakin melebar. Kalian menyatukan diri karena ketakutan. Kaca pecah. Sats berjatuhan. Sosoknya kini terlihat utuh, lebih jelas, lebih kuat dari sebelumnya. Tapi kalian masih hidup di atas kebohongan. Raka mundur. Nadia menutup mulut dengan kedua tangan. Ustaz mencoba memulai doa baru. Tapi Dasim mendesis. Diam. Dan doa itu terhenti, bukan karena Ustaz berhenti membaca, melainkan karena suara Ustaz hilang. Tidak keluar, tidak terdengar, seolah mulutnya dikunci dari dalam. Dasim perlahan mendekat, menatap pasangan itu bergantian. Kalian pikir cinta bisa mengusirku? Ia tertawa perlahan, pelan, lalu semakin keras, seperti banyak mulut tertawa dari seluruh sudut ruangan. Tidak, ia menunduk, menatap Nadia. Aku tidak datang untuk menghancurkan keluarga kalian. Ia menunjuk dada Raka, lalu dada Nadia. Aku datang karena kalian telah menghancurkannya sendiri. Lalu ia berbisik sangat pelan, namun terdengar jelas. Dan aku belum selesai. Lampu mati total, gelap, gelap yang bukan hanya tanpa cahaya, tetapi gelap yang seperti hidup. Dalam kegelapan itu, suara terakhir terdengar, besok pintu kedua akan terbuka. Kegelapan itu tidak bertahan lama. Satu persatu lilin di sudut ruangan menyala sendiri, tanpa sentuhan siapapun. Api kecil itu bergetar, seperti ketakutan. Ustaz akhirnya bisa menarik napas lagi. Suara doa perlahan kembali keluar dari mulutnya, meski terputus dan goyah. Raka berdiri di depan Nadia dan menatap Dasim dengan wajah penuh amarah dan ketakutan. Cukup, kau tidak punya hak atas rumah ini, atas hidup kami. Dasim tidak marah. Ia hanya tersenyum, pelan, seperti predator yang sudah tahu hasil akhirnya. Salah, aku tidak pernah merebut sesuatu.
Aku hanya datang ketika manusia membuka pintu bagi diriku. Ia mengangkat tangannya, dan udara di sekitar bergetar. Tiba-tiba Nadia berdiri sendiri, seolah tubuhnya ditarik oleh tangan tak terlihat. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari mulutnya, suara lain keluar. Katakan padanya. Raka melangkah maju. Nadia, hentikan. Kau tidak harus. Suara itu kembali memotongnya, lebih keras. Katakan padanya. Nadia menggigil. Air mata mengalir deras. Lalu ia menatap Raka. Dan semuanya berubah. Aku tidak hanya pergi malam itu, Rak. Aku bertemu seseorang. Raka menegang. Diam. Tidak bergerak. Dasim melangkah pelan ke belakang Nadia, bayangannya seperti menyatu dengan tubuhnya. Seseorang yang membuatku merasa hidup. Suara Nadia pecah, penuh penyesalan. Aku jatuh cinta dengan dia. Raka mundur 2 langkah, terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan dunia. Siapa? Nadia terisak. Aku tidak ingin kamu membenciku. Raka mengangkat suaranya, putus asa. Siapa? Nadia menutup wajahnya. Adikmu. Dunia seolah berhenti. Lilinnya padam. Hening mematikan kembali turun. Raka menatapnya dengan mata membesar, bukan hanya marah, tapi hancur. Reza. Nadia mengangguk pelan. Aku tidak pernah bermaksud, tapi semuanya terjadi begitu cepat. Raka jatuh berlutut, dadanya naik turun cepat, tangannya mengepal sampai kulitnya hampir robek. Itulah titiknya. Dasim mendekat, membisikkan kata-kata yang menusuk. Luka, benci, pengkhianatan. Darah mulai mengalir dari telinga Nadia. Bayangan hitam muncul dari lantai, melingkar seperti kabut hidup. Sekarang pintu kedua terbuka. Ustaz akhirnya berteriak, Raka, jangan ikutkan AMARAMU. Itu umpannya. Tapi sudah terlambat. Raka berdiri perlahan. Matanya berubah. Bukan lagi penuh cinta. Bukan hanya sedih. Melainkan gelap. Kau mengambil segalanya dariku. Nadia mencoba menjangkau tangannya. Raka menepisnya. Jangan sentuh aku. Dasim mendekat ke Raka, berputar mengelilinginya seperti kabut. Biarkan hatimu memilih, Raka. Benci atau maaf. Dan aku akan menjadi jawabannya. Tiba-tiba, Ustaz menghentakkan tongkat ke lantai. Cukup. Cahaya menyilaukan muncul dari bawah tongkat itu, berbentuk segel kuno. Ruangan bergetar keras seperti gemuruh badai. Dasim melengking marah. Kau tidak bisa menariknya dari sisi gelapnya. Ustaz menahan tubuhnya dengan paksa dan berteriak pada Raka. Jika kau masih mencintai dia, bicaralah sekarang, atau Dasim menjadi tuan dalam darah kalian. Air mata Raka jatuh. Ia menutup wajahnya. Tubuhnya gemetar. Nadia menangis, memohon. Aku salah, tapi aku masih mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Dasim mencoba meraih Raka lagi. Benci dia. Itu lebih mudah. Itu lebih jujur. Ruangan pecah oleh teriakan Raka. Aku benci apa yang kau lakukan. Dasim tersenyum puas. Tapi Raka melanjutkan. Tapi aku tidak akan melepaskan keluargaku karena setan macam kau. Cahaya meledak dari tubuh Raka dan Nadia. Dasim berteriak, seperti ratusan suara sekaligus. Ustaz membaca ayat-ayat keras, lantang, penuh kekuatan. Bayangan hitam itu mulai terurai, pecah, hilang. Hingga akhirnya hanya tersisa bisikan kecil. Aku belum selesai. Lalu semuanya sunyi. Raka memeluk Nadia erat. Tidak ada kata-kata. Hanya tangis dan napas lega. Ustaz menatap pintu rumah. Ekspresinya berat. Seolah masih ada sesuatu yang tidak beres. Raka memperhatikan dan bertanya. Ada apa?
Ustaz. Ustaz akhirnya menatap mereka dan berkata pelan, "Ada pintu terakhir." Raka menegang. Nadia menggigil. Dan itu bukan pintu amarah. Ia menelan ludah sebelum melanjutkan. Itu pintu kematian. Malam itu berakhir dengan lengang. Angin di luar rumah tidak lagi membawa bisikan. Tidak ada langkah kaki yang mengikuti dari sudut-sudut gelap. Semua tampak tenang. Nadia duduk di ruang tamu bersama Raka, masih saling menggenggam tangan, seolah keduanya takut jika salah satu melepaskan, sesuatu akan muncul kembali dari kegelapan. Ustaz menutup kitabnya perlahan. Untuk sekarang, ikatan itu terputus. Raka mengangguk. Nadia mengusap wajahnya yang penuh bekas air mata. "Terima kasih, Ustaz, kami tidak tahu apa jadinya kalau..." Ustaz mengangkat tangan, menghentikan kalimat itu. "Aku tidak datang karena kebetulan." Ia menatap keduanya dengan serius. "Kalian harus menjaga diri dan hati kalian. Dasim bukan jin pengganggu biasa. Ia bukan makhluk yang bisa diusir dengan amalan pendek." Nadia menelan ludah. "Apa dia bisa kembali?" Ustaz tidak langsung menjawab. Ia menatap dinding rumah, seolah melihat sesuatu yang tak mampu dilihat manusia lain. Baru kemudian ia bicara. "Jika luka kalian terbuka lagi, jika kebencian kembali tumbuh, jika amarah kembali menjadi tempat tidur bagi ego." Ia menoleh ke mereka perlahan. "Maka pintu terakhir akan terbuka dengan sendirinya." Raka menggenggam tangan Nadia lebih erat. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Ustaz tersenyum kecil. Manusia selalu mengatakan itu di awal. Ia berdiri, merapikan sorbannya. "Tapi kalian harus paham." Ia berhenti di depan pintu, lalu memandang ke arah ruang kosong, seolah seseorang berdiri di sana. Dasim tidak pergi. Ia hanya menunggu. Sebelum melangkah keluar, Ustaz memberikan benda kecil ke Raka, sebuah batu hitam berukir tulisan kecil yang tampak sangat tua. "Jika suatu hari kau mendengar suara yang bukan dari dunia ini, atau kau merasa rumah mulai dingin tanpa sebab, letakkan batu ini di bawah bantal kalian." Raka menerima batu itu dengan tangan gemetar. Apakah itu akan mengusirnya? Ustaz perlahan menggeleng, gerakannya berat, penuh makna. "Tidak." Ia menatap mata Raka dalam-dalam. "Itu hanya akan memperlambatnya." Keheningan menggantung. Nadia berbisik, hampir tidak terdengar. "Jadi kita masih dalam bahaya." Ustaz membuka pintu dan sebelum pergi, ia berkata, "Bahaya bukan datang dari jin itu. Bahaya datang jika kalian kembali menjadi musuh satu sama lain." Pintu tertutup, udara terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Raka dan Nadia saling menatap, tanpa kata. Lalu mereka berjalan ke kamar, mencoba tidur, mencoba percaya bahwa semuanya sudah selesai. Lampu kamar dimatikan, sunyi. Namun, beberapa menit kemudian, bunyi itu datang, pelan, ritmis, seperti kuku yang mengetuk kayu. Tok, tok, tok. Raka membuka mata perlahan. Ia menoleh ke arah pintu kamar. Tidak ada siapa-siapa, tapi bunyi itu bukan dari pintu. Bunyi itu datang dari bawah ranjang. Ia menahan napas. Lalu terdengar suara pelan, sangat dekat, begitu dekat, seolah berada tepat di bawah telinganya. "Aku masih di sini." Raka membeku. Nadia menggigil. Dan dalam gelap, di sudut kamar, garis senyum samar muncul, sebelum menghilang seperti asap. Rumah kembali sunyi. Tapi malam itu mengajarkan mereka satu hal. Tidak semua mimpi buruk pergi ketika kita bangun. Sebagian tinggal bersama kita. Beberapa kisah berakhir ketika pelakunya tertangkap. Sebagian lagi selesai ketika kebenaran terungkap. Namun ada cerita seperti ini yang tidak pernah benar-benar selesai. Karena yang menjadi musuh bukan makhluk gaibnya, tetapi manusia itu sendiri. Malam itu mungkin sudah berlalu. Ritual mungkin sudah dilakukan. Doa-doa sudah dibacakan. Dan pintu antara dunia manusia dan dunia gaib tampak tertutup. Namun luka di hati tidak bisa ditutup dengan doa.
tidak bisa disembuhkan dengan waktu. Karena selama seseorang masih menyimpan sakit, masih menyimpan dendam, masih memelihara rahasia yang tidak pernah terucap, maka Dasim tidak pernah benar-benar pergi. Ia tidak perlu muncul di depan mata. Ia tidak perlu menghancurkan rumah. Ia hanya menunggu saat manusia kembali bertengkar, kecewa, merasa dikhianati, atau merasakan malam menjadi terlalu sunyi untuk tidur. Dan ketika itu terjadi, ketika hati kembali retak, ketika maaf hanya menjadi kata tanpa ketulusan, maka kalian akan mendengar sesuatu pelan, berirama, seperti kuku yang mengetuk kayu atau dinding. Tok, tok, tok. Itu bukan suara angin, bukan suara tikus, bukan suara rumah yang memuai. Itu adalah tanda bahwa ia kembali. Karena dalam dunia gaib, makhluk tidak datang tanpa sebab, dan mereka tidak kembali tanpa tujuan. Jadi sebelum video ini berakhir, jawab dalam hati kalian, siapa orang terakhir yang belum kalian maafkan? Dan jika nama itu muncul, berdoalah sebelum malam menjadi terlalu sunyi, sebelum bayangan mulai bergerak untuk pertama kalinya, sebelum suara itu terdengar tepat di balik pintu kamar kalian.